Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara pasang pelampung tangki air khususnya untuk pemula. Kita akan menggunakan tangki air yang seperti ini, yaitu berbahan poli atau berbahan HDPE. Pelampung yang akan kita gunakan yaitu model seperti ini. Ini pelampung berbahan kuningan dan menggunakan bola pelampung seperti ini. Kemudian akan dipasang kalau airnya penuh. Levelnya tentunya akan menutup bagian air yang keluar ini. Jadi kalau air yang di dalam tangki air ataupun tandon sudah penuh, tentunya secara otomatis pelampung ini akan menutup air. Langkah pertama, kita buka dulu untuk baut kepala pelampungnya ini. Tangki air atau tandon air seperti ini juga bisa juga digunakan untuk tangki air di rumah sebagai untuk simpanan air di saat air meter atau air ledeng tidak ada, jadi bisa menggunakan air yang tersimpan di tangki air ini. Selanjutnya kita kencangkan baut kepala pelampung ini menggunakan kunci sampai benar-benar kencang agar nanti saat diisi air bagian kepalanya tidak berputar. Selanjutnya trip atau drat bagian luarnya ini kita kasih seal tip atau white tip agar tidak bocor saat disambungkan dengan pipe yang dari meter atau dari pipa ledeng. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akan menyambungnya menggunakan pipe atau pipa HDPE atau pipe poli seperti ini. Anda juga bisa menggunakan pipa PVC karena ini di kebun, jadi untuk lebih tahan lama alangkah baiknya menggunakan pipe poli atau pipa HDPE seperti ini. Kemudian selanjutnya kita sambungkan ke pipa yang dari meteran air atau dari air ledeng, kita sambungkan ke kepala pelampung tadi. Untuk cara sambung pipa HDPE ke pipa PVC bisa simak di video kami sebelumnya. Kita kencangkan baut pipa HDPE-nya sampai benar-benar kencang seperti ini. Pipa HDPE sudah tidak akan bocor. Selanjutnya kita pasang untuk bola pelampungnya. Kita paskan dratnya dan usahakan agar lurus dengan batang bolanya ini. Kencangkan sampai benar-benar kencang agar tidak terlepas atau tidak tercabut. Nanti kalau airnya penuh, bolanya akan terangkat ke atas dan akan menutup lubang air keluarnya ini. Selanjutnya kita akan membuat lubang baru untuk overflow atau untuk pembuangan air di saat nanti bola pelampungnya sudah rusak, agar air tidak tumpah atau melimpah ke atas. Kita buat lubang lebih rendah dibandingkan lubang yang ada pelampung air tadi, kurang lebih 3 cm lebih rendah. Jadi kalau ada air lebih nanti akan keluar ke sini. Untuk pipa pembuangan overflow ini kita menggunakan pipa PVC yang ada sealnya, karetnya seperti ini. Kemudian kita kencangkan agar tidak bocor saat sudah terisi air. Kalau untuk tangki air di rumah, untuk pipa overflow ini bisa digabungkan dengan pipa pembuangan kotoran pada tangki air. Selanjutnya kita membuat lubang juga untuk lubang keluar air. Lubang ini akan digunakan untuk penggunaan air sehari-hari, atau kalau di rumah untuk air yang kita gunakan sehari-hari di dalam tandas atau di dalam kamar mandi. Kita menggunakan mata bor ukuran 32 mm karena kita mau menggunakan pipa PVC yang ukuran 1 in atau 25 mm.
Kita akan menggunakan shock drat pipa PVC seperti ini yang ada sealnya di bagian luar dan di bagian dalamnya, dan juga ada bautnya seperti ini. Kita tinggal masukkan saja ke lubang yang kita buat tadi. Kalau lubang ukuran 32 mm, yaitu akan pas ukurannya dengan diameter drat pipe ini. Tapi kalau Anda menggunakan pipa yang ukuran 3/4 in atau 20 mm, lubangnya Anda bisa menggunakan yang ukuran 25 mm. Jangan lupa untuk memasang seal karetnya di bagian luar dan di bagian dalamnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang bautnya sampai benar-benar kencang. Kita kencangkan menggunakan kunci agar tidak bocor saat sudah terisi air. Anda juga bisa menambahkan satu lubang lagi untuk membersihkan atau mencuci tangki air di saat sudah kotor, bisa di bagian tepi seperti ini, bisa juga di bagian lantai atau di bagian bawahnya dibuat lubang untuk pembuangan air kotornya di saat mencuci tangki air ini. Setelah pipa airnya sudah terpasang semua, kita bisa langsung isi tangki air ini sampai benar-benar penuh, dan bola ini akan terangkat naik seperti ini. Di saat bolanya sudah terangkat seperti ini, tentunya akan menutup lubang yang keluarnya air ini, dan di saat airnya sudah berkurang saat digunakan, tentunya bola pelampung ini akan turun. Jadi kalau airnya sudah penuh seperti ini, bola pelampung ini akan terangkat terapung oleh air dan akan menutup bagian air yang keluar tadi. Jadinya pelampung air ini akan menutup bagian lubang air secara otomatis agar air tidak keluar, dan saat air sudah berkurang tentunya air akan keluar kembali karena bolanya sudah turun. Kalau semua pipa airnya sudah berfungsi dengan baik, kita bisa langsung menutup tangki air ini agar nyamuk tidak bertelur di sini. Kita tutup sampai benar-benar rapat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.